Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi hari ini kami ingin mewawancarai tukang bakso. Stay tune guys. Dadah. Selamat menonton. Ikutin gue yuk. Kita ke tukang bakso Pak Tino. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 90 Jakarta ingin mewawancarai. Kami ada tugas dari PKWU mewawancarai UMKM dari yang gerobak sampai ke yang kios. Oke, yang pertama saya ingin bertanya nih, Mas sudah berapa lama jualan cilok? Alhamdulillah udah berjalan 6 bulan ini. Oh, alhamdulillah 6 bulan. Betul juga. Masih sejak tahun berapa nih jualan? Ya, berarti kemarin tahun 2025. Bulannya bulan Juni. Bulan Juni 2025. Kira-kira Mas itu awal mulai tuh modal berapa Mas? Awal ini modalnya kan sistemnya kan apa franchise ya. Jadi modal awal kita 3,5. 3.500.000. Itu udah dari sama gerobak sama bahan bakunya. Oh, bahan bakunya. Oke. Lanjut lagi, kira-kira nih Masnya ada nggak sih pengen gitu kayak ngasih inovasi rasanya kah atau bentuknya? Oh, kalau rasa udah tak modifikasi. Kalau dari sana kan istilah kata apa namanya? Cuman apa rasanya rasa original. Kalau Masnya udah tak kasih bumbu, salam serai, terus daun bawang juga ada gitu. Oh, mantap. Berarti Mas udah ngasih inovasi nih. Masih udah. Saya pengen nanya juga nih, semisal Masnya lagi pernah nggak sih Mas tuh kayak ngerasa sehari itu kayak malas banget pengen kerja? Oh, kadang ada. Kalau lagi pas omset menurun, kadang ada rasa-rasa males. Kadang gimana gitu, pasti ada namanya pedagang. Kalau lagi apa namanya, kalau lagi penjualan omsetnya menurun, apalagi sekarang udah apa di sekolah pada makan gratis ya, MBG itu sangat pengaruh sekali buat kita Jakarta pedagang kecil seperti ini, dan pengaruh juga di kantin juga. Kalau dari Mas sendiri nih, kadang tuh kalau semisal lagi malas tuh solusinya tuh gimana Mas? Solusinya ya tetap jalan, walaupun di Jakarta kita dapat konsep berapa aja tetap jalan gitu, karena emang dari bos sudah monitor setiap hari harus ada apa namanya laporan dan setoran gitu. Kecuali sakit kita baru izin libur ataupun ada keperluan pribadi. Berarti sekedar malas tapi tetap dilakuin. Tetap dilakuin. Jadi nih Mas pernah nggak sih kayak ada rasa gimana tuh Mas punya challenge atau tantangan kayak semisal tiba-tiba omset menurun terus pengen banget membalikin modal-modal, itu gimana caranya Mas? Ya dengan caranya sabar aja sambil nyari pilingan yang lain, nggak cuma satu titik doang. Kita kan kadang punya 3 titik antara sekolahan, terus taman-taman hiburan gitu, jadi nggak satu jalur, tetap ada jalur kata pergantian gitu. Kalau misalnya di sekolahan menurun, kita harus cari lapak lain di mana gitu. Udah tadi saya nanya-nanya doang nih Mas, nggak ada beli, boleh deh Mas, 5.000. Oh, silakan, oke. 5.000 aja. Cobain. Namanya cilok saudara. Ini namanya cilok saudara. Udah kita racik Wangi banget dengan guys. Lihat. bumbu sendiri. Bumbu sendiri guys. Gede-gede lah gitu guys. Oh, mantap, kayak bakso. Tambahin satu dah. Baik banget Mas. Pedas apa sedang ini kira-kira? Guys, ini aja kecap aja. Kecap. Ini sausnya enak ini, saus belibis. Oh, belibis. Boleh deh. Biar nanti saya ke belibis. Amin. Ini sausnya sultan ini, jangan macam-macam. Pedas ya? Pedas banget. Mantap, pedas banget guys. Buset. Dia mah kuat Mas, saya mah enggak ini. Makasih Mas. Harus latihan. Oke guys,
kita review dulu nih cilok saudara. Lihat, gede banget ini. Wah, masih panas ini. Gimana makannya? Berapa tiup-tiup aja udah. Sulah. Ikan apa, Mas? Ayam. Ayam. Enak banget rasanya. Ayam kerasa banget, guys. Oke, ini Mas, terakhir. Last question. Jadi, Masnya tuh mulai dagang dari 2025. Ya, 2025. Bulannya Bulan April. bulan April. Nah, saya pengen nanya tuh Mas ya. Saya tuh tertarik banget pengen nanya gimana sih cara orang UMKM tuh secara konsisten gitu, bertahap dari Senin, Selasa mungkin tiap hari itu gimana caranya Mas mengatasi masalah, mengatasi mungkin tiba-tiba malas, tiba-tiba kayak apa ya, tiba-tiba tuh kayak putus asa mungkin omsetnya menurun segala macam, gimana tuh Mas tetap konsisten? Kuncinya tetap harus sabar, ikhtiar, dan berusaha. Nah itu aja kunci pokoknya. Walaupun dagang sepi, rame, disyukurin aja. Dan motivasi itu doang. Semangat pokoknya. Semangat guys, sabar, syukur, ikhtiar. ikhtiar. Nah, dan jangan lupa buat kita tetap konsisten, berusaha dan juga berdoa. Oke Mas, segitu aja dari saya wawancara. Terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Ya, guys, jangan lupa nih kalau mau beli di Jalan Haji Naman ya kalau nggak salah. Ini Jalan Kampung Tipar. Jalan Kampung Tipar. Jalan Janur. Jalan Janur. Dari sekolah 91 dekat, tinggal belok kanan, lurus terus kiri, nyampe. Oke, terima kasih. Saya dari SMA 1 ini nanya-nanya sama Mas. Boleh apakah diizinkan? Ya selama masih bersifat umum ya. Iya. Bisa Sebelumnya saya intro dulu ya Mas. Bentar. ya. Oke guys, saya ini hari ini ingin mencoba mie ayam Pak Dino. Nah, kita coba dulu. Bismillah. Enak banget Mas sih. Ini Masnya pakai apa aja Mas bumbunya? Ya standar sih. Benar. Bawang merah, bawang putih. Semua yang bisa dimasukin kecuali kalau seandainya sekiranya nggak cocok. Ya. Ini untuk mie sendiri, Mas ini buat apa bikin sendiri? Saya bikin dulu sih. Bikin sendiri semua? Nah, dari nol. Oh, udah. Oh, udah. Kecuali mie-nya aja. Kalau mie-nya udah ada yang bikin sendiri. Oh, ada yang bikin sendiri. Saya boleh nanya-nanya nggak Mas tentang usaha Mas? Ya. Mas ini udah berapa lama sih jualan bakso sama mie ayam ini? Kalau saya pribadi sih aslinya itu meneruskan. Meneruskan? Iya. Kalau aslinya bapak saya, kemudian saya teruskan kurang lebih dari tahun 2019. 2019. Berarti udah lumayan lama ya hitungannya ya? Mas Bang. Paling baru setahun. Lebih dikit lah. Kalau boleh berkenan, saya boleh tahu nggak sih Mas, untuk pertama kali ngebuka usaha ini tuh dibutuhkan modalnya berapa? Ya kalau untuk sewanya aja ya udah di atas 25. 25 Tapi ya? ya minim-minimnya ya sekitar 50 ya bisa. Oh, gitu ya Mas? Iya. Sewanya aja udah di atas 25. Mas ini punya cara nggak sih supaya tuh usaha Mas ini bisa laku dan bisa memikat pelanggan gitu? Ya terutama yang mulai dari rasa, namanya dimakan kan yang penting ganti rasa ya kan. Oh iya. Kalau seandainya nggak ada rasa ya walaupun mahal apa bahannya semahal apapun ya belum tentu ada orang suka. Penting dari rasanya. Mas ini punya nggak sih inovasi gitu biar bisa dagangannya ini lebih apa ya, bisa lebih dikenal gitu dari orang luar kan?
Kalau mie biasa gini kan pasti ada ini ya, bosen-bosennya ya. Kapas punya inovasi gitu. Terkadang ada sih, ada pengen membuat inovasi. Cuman kadang-kadang kalau seandainya saya bikin inovasi itu akan membutuhkan waktu yang banyak lama. Oh, Akan membutuhkan waktu lagi. gitu ya. Terus juga kalau seandainya ada dengan menu yang baru bisa gitu kan juga nggak selalu langsung cocok. Iya sih. Makanya kadang-kadang ya yang pertanyaan mungkin ada dulu aja, jangan dulu seperti biasanya. Kalau seandainya memang ada kebutuhan dari customer apa dari peminatnya ada ya mungkin nggak tahu. Selama Mas berjualan ini ada nggak sih tantangan terbesar yang Mas alami gitu? Kalau tantangan sih nggak ada, cuman yang ya paling ada sih lah kendala-kendala. Kadang-kadang kita kan juga nggak tahu kan kondisi setiap harinya kayak gimana. Kalau di rame ya alhamdulillah, kalau di sepi ya tantangannya pasti gitu. Ketika lagi sepi otomatis kan berperputaran buat belanjanya juga kan nggak akan berpikir lagi ya gimana caranya dia bisa muter dulu. Kalau boleh tahu kira-kira sehari Mas ini bisa dapat berapa nih omsetnya? Ya kurang lebih lah mungkin sekitar 2.000 lah, 2 juta. Wow. Kalau masih formal kan kita nanti. Mas ini berarti kan terakhir tuh mulai nerusin usaha Mas tuh dari 2019 ya? Iya. Mas ini ada niatan nggak sih bakalan nerusin ini ke terusnya Mas? Kalau saya pribadi sih pengennya anak saya jangan di sini, karena waktunya tuh terlalu panjang buat usaha. Kalau usaha itu dari pagi ketemu sampai malam. Pengen sih ya yang beda lah. Tapi kalau seandainya memang anaknya pengen terus ya silakan. Untuk jam bukanya Mas ini mulai buka usaha mie ayam ini sama bakso dari jam berapa sampai tutup jam berapa? Kalau untuk bukanya sih dari setengah 11 sampai jam 9 malam. 9. Mas ini biar gimana sih caranya biar bisa konsisten buat ngebuka usaha ini? Kan pasti ada nih rasa malas ataupun pengen jualan hari itu ya Pak? Iya. Ya tetap dia berusaha gimana caranya ya. Asalkan kita punya tanggungan ya. Kayak ibarat kalau udah berkeluarga otomatis kan harus butuh biaya lah untuk makan Iya sih. macam-macam. Kalau kita sendirinya ogahan gitu mau dikasih makan apa kan? Iya. Kemudian gitu. Iya sih Mas. Pertanyaan terakhir Mas. Solusi apa sih kalau misalnya nih hari jualan hari itu nggak sesuai target atau omset yang diinginkan, itu ada solusinya nggak sih Mas? Ya kalau solusinya otomatis yang penting gimana caranya berputar itu warung tetap buka. Yang tahap duit yang istilah keuangan yang istilahnya harusnya disimpan ya dikeluarin lagi. Yang penting intinya masih bisa muter. Kalau seandainya pol-polnya nggak bisa muter ya otomatis besoknya mungkin nggak belanja atau gimana menghabiskan yang nggak ada. Yang penting ya intinya warungnya bisa muter aja. Terima kasih ya Mas sudah nanya saya. Maaf ya ngerepotin jadi saya nanya-nanya mulu. Iya, nggak apa-apa. Saya izin lanjut ya mana? Ya, ini udah nih. Aman. Oh, udah ya, udah. Ya. Makasih ya Mas. Ya. Kita lanjut aja makan mie ayam ini. Enak banget. Nggak bisa nahan saya. Review gimana rasanya? Rasanya, sumpah, mie ayamnya enak banget. Gue nggak bohong. Aslinya dapet, bumbunya berasa, terus juga, ini kalau dia pakai bumbu kayak saus ataupun sambal, mantap sekali deh. Ya, kalau ada yang nanya nih tempatnya di mana? Ini tuh di mie ayam dan bakso Pak Tino. Jalannya ada di mana? Jalan apa? Raya. Jalan Janur Raya. Oke. Ratingnya kalau misalnya boleh bintang 10 sih saya kasih bintang 10 sih, tapi kan cuma ada bintang 5 ya wes lah, berarti bintang 5 dari bintang 5. Dan aja sih dari saya enak banget, nggak bohong.